Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Munawarah dengan NIM 2022020081 dari mata kuliah pemrograman web 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas sebagai penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman web 1. Dimana pada tugas ini kita diminta atau ditugaskan untuk membuat sebuah sistem informasi kamar atau penginapan, di mana pada program tersebut terbagi menjadi tiga. Ada data kamar, data tamu, dan juga data inap yang kemudian kita olah sebentar dan kita buat sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Nah, yang pertama saya ingin memperlihatkan codingan dari data kamar terlebih dahulu. Nah, pada data kamar ini tentunya sama, untuk awalannya ini sama dengan cara kita membuat program-program yang lainnya. Hanya saja ini berbeda pada bagian body dan juga JavaScript dan juga CSS-nya. Nah, pada program ini, pada semua program yang saya buat dari tiga ini, saya menggunakan CSS internal saja. Nah, pada bagian pertama itu ada data kamar. Nah, bagian data kamar ini kita menambahkan heading sebagai sistem informasi kamar atau sebagai judul dari sebuah program pertama saya. Nah, di bagian main ini ada bagian div class, di mana div class sama dengan link ini akan menghubungkan dari halaman HTML1 ke halaman HTML yang lainnya, seperti data kamar HTML, data tamu HTML, tamu HTML, yang akan sebentar menjadi satu apabila kita munculkan pada saat output. Nah, pada data kamar ini akan muncul beberapa div class. Yang pertama ada data kamar, kode kamar, tipe kamar, jumlah kamar, yang kemudian kita akan proses data tersebut dengan kita akan proses data dari data yang kita masukkan pada saat kita menambahkan dari 1 2 3 input ini. Nah, pada tombol ID pelanggan akan muncul sebuah chart, di mana chart ini muncul tabel yang di dalamnya berisi kode kamar, tipe kamar, jumlah kamar. Nah, pada saat setelah itu kita masuk ke dalam script atau bahasa pemrograman yang kita gunakan. Nah, bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah JavaScript, teman-teman. Pada JavaScript ini kita dimintai tiga, yaitu ada kode kamar, tipe kamar, jumlah kamar. Nah, pada saat kita create a new row, ini akan menambahkan kode kamar tambah tipe kamar dan jumlah tipe kamar. Nah, pada saat di JavaScript ini, teman-teman, fungsi dari proses data itu yang dipanggil pada saat kita menekan tombol proses. Nah, ini akan mengambil nilai dari input kode kamar, tipe kamar, dan jumlah kamar yang kita masukkan tadi. Dan juga kita akan membuat elemen baru TR atau dengan elemen TR atau elemen TD yang akan berisi nilai-nilai input. Nah, style CSS yang saya gunakan itu semuanya internal atau CSS dalam satu program yang ini adalah contoh CSS yang telah saya buat pada data kamar. Nah, next kita masuk ke dalam data tamu. Nah, data tamu ini sebenarnya juga hampir sama dengan program dari data kamar. Hanya saja yang menjadi perbedaan di sini terdapat pada div class-nya. Nah, div class ini kita menambahkan data tamu, kode tamu, nama tamu, alamat, dan juga jenis kelamin. Jenis kelaminnya di sini kita menggunakan input
tipe checkbox di mana kita hanya memilih apakah gender dari tamu tersebut apakah laki-laki, dan begitupun dengan sebaliknya yang akan kita proses data dari tombol button. Yang muncul pada tabel tersebut sebentar ada kode tamu, nama tamu, alamat, jenis kelamin. Nah, pada JavaScript-nya kita juga dimintai untuk dari function proses data itu meminta input dari kode tamu, nama tamu, alamat, dan juga pilihan gender dari checkbox laki-laki dan perempuan. Nah, di bawahnya di create a new row juga kita menambahkan td tambah kode tamu tambah nama tamu, alamat, tambah alamat tamu, tambah jenis kelamin tamu. Nah, formulir tabel untuk menampilkan data tamu itu di tabel ID. Tabel ini untuk menampilkan data tamu dengan kode ID. Nah, di JavaScript-nya ini yang bagian bawah ini terdapat fungsi proses data yang kemudian inputnya itu akan muncul pada saat tombol proses ditekan. Fungsi ini mengambil nilai dari 3 input yang memeriksa jenis kelamin yang dipilih dan menambahkan baris baru ke dalam tabel. Dan juga gaya CSS yang saya gunakan ini adalah CSS internal yang mendefinisikan gaya untuk elemen-elemen HTML di halaman website sebentar, dan juga CSS ini akan mengatur tata letak warna teks dan atribut lainnya untuk memperindah halaman dari web yang telah kita buat. Matikan dulu, cukup 10 menit. Tidak. Oke, kita langsung saja yang gitu loh Kak. Terakhir. Oke, kita lanjut ke program yang ketiga, di mana program ini akan menampilkan data inap dari jumlah tamu yang akan kita masukkan. Nah, pada bagian ini kita akan menambahkan judul sebagai transaksi kamar. Nah, di transaksi kamar kita akan menambahkan sebuah input kode tamu, kode kamar, tanggal check-in, lama inap, dan juga kita akan memberikan sebuah tarif dan juga total tarif dan juga diskon pada pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi script atau function pada saat proses data. Pada function proses data itu ada kode tamu, kode kamar, tanggal check-in, dan juga jumlah inap. Ini akan memunculkan input sebentar sesuai dengan ini akan memunculkan data sesuai dengan input yang kita masukkan. Nah, di variabel tarif kita akan menambahkan sebuah switch. Jika kode kamarnya A itu tarifnya 3 juta, jika kode kamarnya B itu tarifnya 4 juta, jika kode kamarnya itu C itu kode tarifnya 5 juta. Sedangkan untuk kalkulator dari total tarif itu kita menambahkan rumus tarif kali jumlah inap. Nah, untuk mengapply diskon condition dari tipe A, B, dan C itu kita akan memberikan diskon 10% jika kode kamar A dan kode B itu lama inapnya lebih dari 10 hari. Nah, dari lebih dari 10 hari maka total diskonnya itu total tarif dikali 0 kali kita ganti di sini 0 kali 10. Nah, untuk
diskon 7% itu kita kasih kepada tipe kamar C jika lebih dari 5 hari, maka kita akan memberikan diskon 7%. Nah, total tarif ini akan kita berikan diskon sesuai dengan lama inap dari jumlah dari tamu. Nah, untuk style juga saya menggunakan style CSS internal yang kemudian kita akan lihat outputnya sebentar. Sudah memposting HTML atau halaman yang telah saya buat, yang saya masukkan ke dalam 000webhouse.com, dimana di public HTML ini saya telah menambahkan data saya. Ini data tamu, ini data inap, ini ada data transaksi. Nah, ketika tersebut ini sebentar akan muncul di website yang telah saya buat dengan kode 2022020081 yang merupakan NIM saya. Oke, kita akan lihat outputnya teman-teman. Kita kembali dulu ke dashboard. Oke, ini adalah tampilan dari data kamar ini adalah tampilan dari program yang telah saya buat. Kita akan memasukkan input dari 3 data tersebut. Yang pertama, di data kamar. Misal, di data kamar saya akan menambahkan kode kamar A, tipe kamarnya juga A, dan jumlah kamar yang saya masukkan itu ada 3 kamar. Maka kita akan proses melalui tombol ini yang kemudian akan muncul info kamarnya, kode kamar A, tipe kamar A, jumlah kamar 3 kamar sesuai dengan input yang kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya kita pergi ke data tamu. Nah, data tamu juga kita akan memasukkan beberapa input data. Yang pertama, kode tamu kita masukkan B, alamat tamu misal kita masukkan Makassar, nama tamu misal kita masukkan Muhammad Sabri. Dan ini yang saya katakan tadi, bahwa jenis kelamin kita akan memilih checkbox dari data tamu yang kita masukkan. Karena Muhammad Sabri ini laki-laki, maka kita menceklis dari pilihan laki-laki yang kemudian kita proses, maka info tamunya akan muncul di sini. Kode tamu B, kode kamar B, alamat Makassar, dan juga jenis kelamin laki-laki. Kita pergi ke data inap. Data inap ini bisa dikatakan sebagai transaksi kamar dari pelanggan. Misal kita masukkan kode tamu A, kode kamar A, kita masukkan tanggal check-innya itu tanggal 23 bulan 11 2023. Lama inapnya itu 5 hari teman-teman. Maka kita akan proses kode tamu A, kode kamar A, tarifnya itu 3 juta, 5 hari. Lama inapnya itu 5 hari. Total tarifnya itu 15 juta. 5 kali 3 juta. Berarti kita akan memberikannya diskon 1.500.000. Kenapa kita memberikan diskon 1.500.000? Karena lama inapnya ini 5 hari. Karena prosedurnya jika 5 hari akan mendapatkan diskon 10%. Nah, kita akan memasukkan mengulang untuk transaksi kamar kode B, kode C. Karena A dan B itu sama prosedurnya, kita masukkan kode kamar C. Lama check-innya itu kita masukkan tanggal 22 bulan 12 2023. Lama check-innya juga kita masukkan 7 hari. Nah, ini akan
muncul kode tamunya itu C, kode kamarnya C, tarifnya 5 juta, 5 hari, ada total tarifnya itu 2 juta. 5 hari itu 5 juta berarti 25 juta, maka kita akan memberikannya diskon. Bentar. Kita akan memberikannya diskon 25 juta, kita akan memberikan diskon 7%, maka diskonnya adalah 1.700.000. Nah, ini adalah sebuah output yang program yang saya buat, dan ini saya telah hosting melalui aplikasi Webhouse dengan NIM 2022020081, itu NIM pribadi saya sebagai halaman website yang telah saya buat. Jadi mungkin itu program yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah dalam pemrograman yang telah saya buat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.